Sahabat yang pertama yaitu Abu Dzar atau yang terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kita kalau dengar nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya ini sahabatnya, Jundub bin Junadah. Ya, Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini memang bisa dikatakan orang Islam sebelum Islam ada. Ya, bisa dikatakan kata para sahabat, beliau ini adalah orang yang Islam sebelum Islam itu ada. Kenapa? Karena memang Jundub bin Junadah ini adalah orang yang tidak suka dengan berhala, tidak suka dengan perdukunan. Pada waktu itu di Arab itu yang lagi ngetren itu memang berhala dan perdukunan. Jadi Jundub ini sudah nggak cocok dengan cara-cara seperti ini, tidak cocok. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad SAW ya menjadi seorang Rasul, ya Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Diriwayatkan adalah orang kelima atau keenam yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia sudah cocok dengan ajaran Nabi. Memang sebelum Islam ada, Jundub ini sudah nggak cocok dengan berhala-berhala itu, nggak cocok. Makanya kata sahabat, Jundub ini Islam sebelum adanya Islam. Ya, jadi memang orang yang keras, maksudnya dengan agama itu lurus. Jundub bin Junadah ini. Ya, dari daerah Ghifari. Ghifari ini jauh dan terkenal tukang begal. Ya, tukang begal. Pokoknya kalau ada rombongan kafilah-kafilah yang berjalan di suatu malam sampai bertemu dengan orang Ghifari atau daerah Ghifar, kirim salam sudah, barangnya habis. Terkenal dengan tukang begal. Ya, orangnya radikal, ya, revolusioner, orangnya pintar-pintar memang. Ya, dan kuat. Ya. Jadi Jundub bin Junadah ini ketika dengar Nabi Muhammad SAW mengomandangkan dirinya sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, langsung berangkat dari daerah Ghifar. Ya. Ghifar ini daerah jauh ya, ada yang mengatakan di Syam, jauh ya. Dan orang Ghifar ini hebat. Kalau orang dulu kalau sudah malam mereka bikin kemah, nggak berani jalan malam. Tapi kalau orang-orang Ghifar ini nggak malam diterobos ya. Kalau orang dulu nggak berani Pak, kalau sudah malam bikin kemah ya. Malam bikin kemah. Kenapa? Nggak kelihatan arahnya nggak kelihatan. Mereka orang dulu itu pakai bintang ya, pakai matahari, arahnya itu pakai matahari. Kalau orang Ghifar ini hebat, malam pun diterobos, nggak pakai istirahat sudah. Jadi ketika mendengar Nabi Muhammad ini mengomandangkan dirinya menjadi seorang Rasul, Abu Dzar ini langsung berangkat ya. Malam hari pun ditobos. Jadi ketika masuk kota Mekah itu sempoyongan sebenarnya. Abu Dzar itu kelihatan sempoyongan, memang capeknya luar biasa ya. Cuma dia pintar, pura-pura tawaf, nyembah berhala. Kenapa? Dia cari kabar di mana Muhammad ini tinggalnya. Jadi dia mendengar orang-orang kafir Quraisy kalau membicarakan Nabi Muhammad di mana. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy membicarakan Nabi Muhammad, dia ikut duduk dari jarak jauh mendengarkan. Oh, rumahnya di sini, rumahnya di sini. Oh iya, tahu dia. Akhirnya sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia mengucapkan, bagaimana kabarku sebangsa? Ya, bagaimana kabarmu ya wahai orang yang sebangsa? Ini jawab, alhamdulillah baik wahai sahabatku. Dari mana kamu ini? Saya dari daerah Ghifar. Nabi Muhammad tersenyum, kaget. Orang Nabi Muhammad pun tahu kalau Ghifar ini raja begal semuanya. Ya. Kemudian Abu Ghifar tanya, gimana masalah gubalamu wahai Muhammad? Gubala itu maksudnya ya Al-Quran, syair itu namanya gubala. Kata Nabi Muhammad, ini bukan syair yang bisa digubala, ini Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan ayat Nabi Muhammad Al-Quran, langsung Abu Dzar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung minta perintah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah untuk saya? Kata Nabi Muhammad, kamu pulang ke daerah Ghifar. Kata Nabi Muhammad, ajari orang sana dengan Islam, nanti kalau ada perintah dari aku suruh datang. Kata Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Ghifar, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang ke daerah saya sebelum saya mengomandangkan Islam saya di depan Ka'bah, karena ancamannya bisa dibunuh orang kafir Quraisy. Pada waktu itu Islam sembunyi-sembunyi ya, pokoknya jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Pokoknya kalau ada orang yang ikut agamanya Muhammad langsung dibunuh
Saking beraninya Abu Dzar Al-Ghifari ini langsung mengumandangkan 2 kalimat syahadat di depan Ka'bah, langsung dipukuli oleh orang-orang. Dipukuli sampai bengkak semuanya ini. Setelah bengkak baru pulang dia. Ya, maksudnya mengumandangkan dirinya adalah orang yang pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya lama Abu Dzar Al-Ghifari ini nggak kembali ke Mekah sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika dengar Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, baru datang Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan seluruh penduduk Ghifar. Ketika datang ke Madinah itu dikira orang Madinah, orang kafir Quraisy nyerang. Saking banyaknya orangnya ini, ratusan ribuan orang ini datang, dikira nyerang kota Madinah. Cuma semuanya takbir, semuanya mengomandangkan takbir. Tahu orang Madinah ini berarti orang Islam ini bukan orang kafir Quraisy. Nggak taunya Abu Dzar Al-Ghifar mengajak seluruh kota Ghifar untuk memeluk agama Islam. Jadi satu kota Ghifar itu masuk Islam. Islam, orang tuanya, anak-anaknya, anak kecilnya, perempuannya, laki-lakinya, semuanya, nggak ada yang kafir. Satu kota Ghifar itu masuk Islam di tangan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya, sampai Rasulullah mengatakan ghafarallahu minal Ghifar, Allah akan mengampuni penduduk Ghifar semuanya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, diampuni, kata Nabi Muhammad, didoakan untuk diampuni. Karena banyak, saking banyaknya penduduk Ghifar ini nggak ada satu yang non Muslim, nggak ada, semuanya Muslim di tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ya, orang yang kelima atau keenam yang masuk Islam. As-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini. Cuma akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini di zaman Khalifah Utsman bin Affan diasingkan di daerah Suriah dan meninggal di sana. Ya, diasingkan karena memang Abu Dzar ini orangnya keras, maksudnya kalau bicara itu AA, BB, jadi walau khalifah tetap dikritik sama dia ya, karena sering mengkritik Sayyidina Utsman. Dalam riwayat sebagian akhirnya diasingkan di daerah Suriah ya, diasingkan di daerah Suriah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan waktu ketika dalam suatu majelis, nanti yang ada di majelis ini suatu saat akan meninggal sendirian di tengah padang pasir, dan waktu itu yang tersisa cuma Abu Dzar Al-Ghifar. Semuanya sudah meninggal, sahabat yang ikut majelis Nabi Muhammad pada waktu itu semuanya sudah meninggal, tinggal Abu Dzar Al-Ghifar aja ya. Waktu itu tinggal di kota di Suriah itu kebetulan sudah habis semua penduduknya, tinggal dia aja jadi di tengah-tengah padang pasir. Abu Dzar nangis, berarti saya memang yang dianggap oleh hadis Nabi Muhammad SAW akan meninggal di tengah padang pasir. Gak ada orang sama sekali memang, yang ada cuma istrinya sama anaknya aja, anaknya ya. Anaknya Abu Dzar, anaknya namanya Dzar, ayahnya Dzar yaitu Ghifar ya, Jundud bin Junada. Akhirnya meninggal di sana ya, kata Nabi Muhammad, kamu nanti akan meninggal di tengah padang pasir, sahabatku ini, dan akan datang nanti segerombolan orang mukmin yang akan mensolawatkan ya. Kata Abu Dzar kepada istrinya, kamu gak usah bingung, nanti setelah saya meninggal ini ada gerombolan orang muslim yang akan datang untuk memandikan dan menguburkan saya. Nggak taunya betul ada sahabat Abdul bin siapa itu nama, lupa saya nama sahabatnya itu, termasuk sahabat Nabi yang tua, melewati pada waktu itu ngelihat kalau ada perempuan dan jenazah, dilihat ternyata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat tersebut langsung menangis sambil mengatakan, sungguh betul hadis Nabi Muhammad SAW, engkau berjalan sendiri, mati sendiri, dan nanti akan dibangkitkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar Al-Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifar ini senang berangkat sendiri, Pak. Kalau kemana-mana nggak mau orang banyak. Jadi kata Nabi Muhammad, nanti kamu bakal mati, orangnya senang berangkat sendiri, matinya pun sendirian, nggak ada yang tahu. Dan nanti dibangkitkan juga sendirian. Dan nanti dibangkitkan mestinya orang itu berkelompok-kelompok, nanti dibangkitkan dari kubur itu berkelompok-kelompok, kecuali Abu Dzar. Abu Dzar nanti sendirian bangkitnya. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.